Shalom. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Selamat malam, selamat datang Bapak Ibu Saudara dalam ibadah Kul online GBI Rayon 17. Malam hari ini saya mengajak kita semua untuk kita bersama-sama bersuka cita, memuji, menyembah Tuhan kita sebab Dia Allah yang baik, Dia Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kita dan Dia Allah yang selalu memberkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya! Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah merintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Mari menari bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala, amin, dan kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah merintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah indah di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang tak pernah gagal dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang selalu menepati janji-janji-Mu. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami datang membawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami hendak memuji menyembah Engkau Allah yang besar, Tuhan yang ajaib. Dan kami percaya Tuhan, di atas setiap pujian penyembahan kami,
Engkau menyatakan kuasa-Mu boleh terjadi atas kami. Sebab kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari bersama katakan, ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Kau Tuhan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Amin. Iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersama-Mu. Tangan kuat menjaga, Engkau kemenanganku. Iman dan pengharapan kami teguh Tuhan. Iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersama-Mu. Tangan kuat menjaga, Engkau kemenanganku. Bersama-sama katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Sebab Kau Tuhan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya.
kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tak pernah gagal dalam hidup kami. Mari sembah Tuhan. Kami datang menyembah Engkau. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Firman-Mu terjadi bagi kami. Firman-Mu ya damai. Janji-Mu pasti digenapi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh Kau baik bagi kami. Kami mau terus berjalan bersama-Mu. Kami mau terus percaya dan berharap hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau rancangkan yang terbaik bagi hidup kami. Masa depan kami Tuhan ada di tangan-Mu. Engkau Allah yang tak pernah gagal. Janji-Mu pasti terjadi. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus percaya dan berharap hanya kepada-Mu. Apapun hari-hari ini yang akan kami hadapi Tuhan. Persoalan apapun di depan kami mau berkata malam hari ini. Kami mau percaya Engkau Tuhan yang akan selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, mari Bapak Ibu Saudara katakan dengan iman percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Sebab Engkau Tuhan yang
bersyukur malam hari ini Tuhan. Biar segala pujian kami, penyembahan kami jadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu. Urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati lebih lagi bersama katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, yang ada di Rayon 17. Puji Tuhan malam hari ini kita kembali akan mengadakan kul gabungan. Dan setelah kita memuji menyembah Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari saya ajak kita sekalian untuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, untuk kesempatan malam ini kami kembali mengadakan kul gabungan Tuhan. Setelah kami memuji menyembah-Mu, kami rindu mendengar firman-Mu, ajar kami, tuntun kami semuanya, dan urapi hamba-Mu secara khusus yang mendapat kesempatan menyampaikan berita firman Tuhan pada malam hari ini. Urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa di surga, hamba-Mu berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, malam hari ini saya mengajak kita belajar firman Tuhan dengan tema yaitu Growing in Love and Relationship. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, sebagai orang percaya, ya, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah sekian lama kita mengikut Tuhan, kita datang ibadah, kita mungkin sudah melayani, sudah ikut kul, kita juga mungkin ada doa di rumah secara pribadi, mesbah keluarga, tentu kita sudah mengerti firman Tuhan. Mungkin sudah banyak diajar tentang pengetahuan tentang Alkitab. Namun pertanyaannya buat kita Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sudahkah kasih kita bertumbuh? Sudahkah hubungan kita bertumbuh semakin baik? Dengan siapa Pak Yusuf? Ya, yang pertama tentu dengan Tuhan. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan hari-hari ini? Apakah masih tetap menyala Bapak Ibu? Apakah masih tetap on fire? Nah, bagaimana hubungan kita dengan sesama kita? Kalau di lingkup kul, mungkin hubungan gembala dengan anggota kul bagaimana? Apakah baik? Apakah semakin baik kasih, ya, yang terjadi di kul? Dan sebaliknya bagaimana, ya, sikap dan kasih hubungan jemaat dengan gembalanya sebaliknya? Apakah semakin baik? Apakah justru mungkin sedang kurang baik? Atau mungkin buruk? Nah, mari malam hari ini kita sesuai dengan tema ini kita akan belajar bahwa kita harus bertumbuh dalam kasih, dalam hubungan kita. Tentu yang Tuhan mau harus semakin baik, ya, semakin baik dan semakin baik. Bagaimana caranya? Kita akan belajar malam hari ini dari firman Tuhan. Dan sebelumnya saya ajak kita membuka nats Alkitab kita dari Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hukum yang terutama. Ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Ayat 35. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, malam ini mari kita belajar tentang kasih. Ya, kasih dari nats yang kita baru saja baca tadi dikatakan adalah merupakan perintah yang utama. Perintah yang paling tinggi, yang paling utama, paling pokok, saudara-saudara, ya. Paling besar, ya. Dari antara iman, pengharapan, dan kasih,
yang terbesar adalah perintah kasih. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam itu, kepada siapa kasih itu harus bertumbuh? Kepada siapa kasih kita harus semakin bertumbuh lebih baik dari hari ke hari, minggu ke minggu, dari tahun ke tahun? Sekali lagi, yang pertama adalah kepada Tuhan kita, pencipta kita. Kepada Kristus Yesus penebus dosa kita, juru selamat kita, juga kepada Roh Kudus yang memeteraikan keselamatan kita. Standarnya bagaimana? Harus mengasihi Tuhan dikatakan dengan segenap hati saudara dan saya, dengan segenap jiwa, akal budi dan kekuatan kita. Dan dikatakan yang kedua yang sama dengan itu adalah kita harus mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa melakukan hal ini? Mari kita akan belajar lebih jauh. Namun sebelumnya saya ingin mengajak kita belajar apa sih arti kasih menurut Alkitab. Saya ajak saudara kembali membuka Alkitab kita, yaitu dari 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegang diri dan tidak sombong. Ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 8, terakhir, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Bapak Ibu, itulah arti kasih, ya. Masih ada tentu pengertian yang lain dari ayat-ayat yang lain. Tapi dari 1 Korintus 13 ayat 5, ayat 4 sampai 8 tadi, dikatakan saudara bahwa kasih itu dikatakan misalnya sabar. Nah bagaimana selama ini Bapak Ibu kita di dalam menjalankan buah roh, ya, yaitu kasih. Ya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, jelas di sana yang pertama adalah kasih. Nah, dari kasih yang kita pelajari malam ini adalah dikatakan sabar. Nah, pada saat saudara dan saya menghadapi mungkin ada orang yang mengesalkan hati kita, ada orang yang membuat kita terluka atau kecewa, apakah kita menyimpan kebencian dengan dia? Apakah kita menyimpan rasa permusuhan dengan dia? Saudara, kasih itu tidak demikian. Tapi kita harus belajar menerima orang yang pernah mengecewakan kita. Kita harus belajar menerima dan mengasihi, ya, dan melupakan apapun apa yang diperbuat orang mungkin yang mengecewakan kita, ya. Jadi kasih itu juga tadi dikatakan misalnya tidak sombong, saudaraku, ya, tidak memegahkan diri. Saudara, mungkin kita punya skill dalam bidang tertentu yang hebat, yang orang lain gak miliki. Saudara, mungkin kita punya tingkat pendidikan yang tinggi yang orang lain jauh lebih rendah. Atau mungkin kita punya harta yang luar biasa, tak terhitung banyaknya. Orang lain susah. Apakah kita memandang orang lain itu rendah, tidak bernilai di mata kita? Saudara, Tuhan bilang kasih itu tidak memegahkan diri, tidak meninggikan diri, tidak sombong. Ya saudara-saudara, justru kelebihan yang kita miliki, justru kita pakai menghargai orang lain, untuk menolong orang lain, mengasihi orang lain. Itu contoh kasih yang kedua. Yang ketiga dari kasih itu memaafkan. Ya, kasih harus memaafkan, tidak boleh menyimpan dendam. Ya saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, dan melupakan setiap kesalahan orang lain. Kasih itu juga saudaraku pemurah. Ya, suka menolong orang lain yang sedang berkesusahan, suka memberi bagi orang yang sedang membutuhkan. Ya, ada men ya Bapak Ibu, kita harus menjadi kesukaan. Kalau belum menjadi kesukaan menolong atau memberi buat orang butuhkan, berarti kita belum bertumbuh dalam kasih, belum bertumbuh dalam hubungan yang baik, dalam hubungan yang benar, saudara-saudara. Berarti kita masih egois, masih kanak-kanak bayi rohani. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah beberapa contoh kasih. Dan kasih tadi dikatakan tidak akan berakhir. Dengar, bahasa roh kita akan berhenti suatu saat. Pengetahuan kita akan dilenyapkan oleh Tuhan. Tapi kasih itu kekal, kita bawa sampai ke surga.
Dan itu Tuhan akan ingat. Apa itu yang diingat? Kasih yang kita lakukan. Yang pertama kepada Dia, lalu kepada sesama kita. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa menghidupi kasih itu semakin baik, bertumbuh semakin baik, dan bagaimana hubungan kita bisa menjadi baik dan semakin baik dengan semua orang, ya, dengan semua orang. Mari kita belajar malam hari ini. Saya akan menyampaikan kepada kita, saudaraku, ada 5 hal sebagai hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertumbuh dalam kasih dan hubungan yang baik. Yang pertama, saudara, saya mengajak kita membuka Yohanes 15 ayat 4-5. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya, saudara-saudara saya yang saya hormati, hargai, kasih dalam Tuhan, dalam kul malam hari ini, dalam rayon kita 17. Mari, firman Tuhan ini mengatakan bagaimana kita bisa menghidupi kasih dan hubungan kita semakin baik dengan semua kita yang ada di rayon ini misalnya. Yang pertama adalah kita harus tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Yesus itu seperti apa? Yang pertama tentu iman kita itu mutlak hanya terus mempercayai Dia. Tidak boleh kita meragukan apalagi meninggalkan iman kita. Kita percaya kepada semua apa yang Dia katakan. Setelah itu, saudara-saudara, mari setelah kita beriman kepada Dia, bahwa Dialah jalan kebenaran dan hidup, nah kita perlu bergaul dengan Dia. Dengan apa? Bisa dengan doa. Kita banyak menyembah, memuji, masuk hadirat Allah. Dan ketika Tuhan hadir, maka urapannya akan turun. Dan itu yang akan menjamah, menggugah hati kita. Sehingga kita bisa, saudaraku, mengalami kasih Tuhan yang hebat dan besar itu. Lalu bisa kita transferkan kepada orang lain. Dan Yesus bilang, kalau kamu tidak tinggal dalam aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sangat percayakan hal ini. Bahwa kalau kita jauh daripada hadirat Tuhan, jauh daripada kebenaran firman Allah, tidak menekuni mempelajari firman, belajar tentang ajaran Tuhan, belajar tentang Kristus dan teladannya, maka kita tidak akan bisa punya kasih seperti tema malam ini, tidak akan bisa bertumbuh dengan baik di dalam hal kasih dan hubungan yang sesama. Yang pertama, sebab itu kita harus tinggal dalam Dia. Yang kedua, Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu yang kedua. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya supaya kasih kita bisa bertumbuh dengan baik dan semakin baik kepada Tuhan dan juga sesama kita? Yaitu kita harus mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Contoh Bapak Ibu, apa yang Yesus lakukan ketika melihat orang sakit? Dia datang menjenguk. Dia datang mendoakan. Dia datang menolong. Kita juga pernah mendengar kisah orang yang Samaria yang baik hati. Ketika dia ketemu orang habis dirampok, apa yang dia lakukan? Dia naikkan ke keretanya, gerobaknya, dia bawa ke tempat pengobatan, dia kasih DP lalu dia lunasi. Ada sesuatu tindakan nyata menolong. Ya. Sebab itu yang kedua, kita harus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus yang rela mengorbankan nyawanya untuk menebus setiap dosa kita. Jadi saudara-saudara, kalau kita nggak mengenakan pikiran perasaan Kristus dalam hidup kita sehari-hari, mustahil kita bisa berkorban. Baik waktu kita, mungkin keuangan kita, tenaga kita menolong orang yang sedang berkesusahan dan membutuhkan. Tidak akan bisa bertumbuh kasih itu secara benar dan baik kalau yang ada dalam diri kita masih hanya takut mungkin keluar uang, takut capek, takut lelah, takut berbuat sesuatu.
Dan yang seperti ini nggak akan bertumbuh rohani, tetap akan bayi rohani dan kanak-kanak, nggak akan dewasa, apalagi mencapai kesempurnaan yang Tuhan mau. Ada amin Bapak Ibu. Ya, mari kita sama-sama belajar. Saya juga belum sempurna, tapi mari kita belajar. Setiap hari di mana saja kita ada dan ketemu siapa saja, belajar mengenakan pikiran dan perasaan yang dalam Kristus Yesus. Ya, contoh kata-kata kita jangan melukai, jangan mematahkan semangat orang, jangan suka menggosipkan orang, itu kasih. Dan itulah karakter Kristus yang harus kita tiru. Ada amin Bapak Ibu, mari kita tiru ya. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku, ya, Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Paulus berkata begini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus, rasul yang sangat mengasihi Tuhan, sepenuh jiwa, dengan sepenuh hatinya, dengan segenap keberadaannya. Bahkan dia mati, martir demi pemberitaan Injil. Dan mengasihi jemaat Tuhan begitu tulus, begitu luar biasa besarnya kasihnya. Dan dia mendoakan, dia sering sampai menangis memikirkan umat Tuhan. Ya, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dia berkata dia belum sempurna, tapi dia melupakan yang di belakang. Bagaimana duda lemah menjakan orang Kristen, ya, sampai ada yang dibunuh di penjara. Kekerasan dia ubah, saudara. Dia lupakan itu, tapi dia lihat panggilan surga dan dia berusaha untuk berubah. Tentu saya yakin tidak langsung sekejap dia berubah begitu rupa menjadi sangat baik. Tapi dia berjuang, berusaha dari waktu ke waktu. Yang ketiga yang harus kita lakukan supaya bertumbuh dalam kasih dan hubungan adalah berusaha lebih baik lagi. Ada amin Bapak Ibu? Berusaha lebih baik lagi. Kalau kita mungkin selama ini orang katakan kasar, sombong, arogan, jahat. Entah siapa yang mengatakan. Entah itu satu iman di gereja, entah itu istri kita, mungkin suami kita, anak kita, orang lain. Saudara, kita belajar menerima, belajar memperbaiki, belajar berubah. Kalau tidak demikian kita nggak akan bertumbuh. Sebab itu mari kita fokus untuk berubah sampai kedatangan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, saya ajak kita membuka Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Yang keempat, saudara-saudara, kita harus menjaga hati kita begitu rupa. Kita harus menjaga perkataan kita, menjaga mata kita, telinga kita. Dari apa? Dari dosa. Dari apa? Hal-hal yang berpotensi mengotori dan mencemari hati dan pikiran kita. Saudaraku, supaya bisa bertumbuh di dalam kasih, kita harus selalu mengingat akan sifat Tuhan yang begitu baik, penuh kasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tapi iblis datang ingin mengacaukan hal ini. Iblis nggak mau kul kita rukun. Iblis nggak mau kul kita maju. Iblis nggak mau gereja Tuhan dipakai Tuhan luar biasa, bersatu, mengalami banyak mukjizat, berkat, kemenangan. Setan mau kita kalah, setan mau kita undur dari Tuhan, dari pelayan, dari ibadah. Setan mau kita ribut satu sama lain dengan pemimpin, dengan teman sepelayanan, dengan jemaat. Banyak cara iblis akan lakukan karena dia adalah ahli tipu muslihat, paling cerdik. Sebab itu mari kita hati-hati. Kalau kita ada kekecewaan misalnya, amarah, luka dengan orang, ingat, jangan beri kesempatan kepada iblis supaya pikiran jahat, contoh iri hati, dendam, sombongan, jangan ada pada kita. Ya, 1 Yohanes 2:16 berkata bahwa barang siapa yang mengatakannya dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ayo kita lakukan itu ya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Mari. Sebab itu yang keempat,
supaya kita bertumbuh dalam kasih, hubungan yang baik, jawabkan kita memberi kesempatan kepada iblis. Ada amin Bapak Ibu? Haleluya. Kalau ada pasanganmu di sebelahmu, mungkin suamimu, istrimu, anak-anakmu, siapa saja yang mendengar khotbah malam ini, katakan kepada mereka, jangan beri kesempatan kepada iblis. Tutup celah buat dia, tutup pintu buat dia, supaya kita terus cool, kita rukun, banyak jiwa gabung, bertumbuh. Gereja mula-mula bertumbuh begitu baik, karena mereka mengalami hidup dalam kasih yang begitu rukun, erat, dan akhirnya mujizat kemuliaan Tuhan bisa nyata. Itu caranya. Yang terakhir Bapak Ibu, saya ajak membuka Alkitab kita, Amsal 27 ayat 17. Dikatakan begini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Bapak Ibu, kadang kita mengalami gesekan. Kadang kita bisa tersinggung dengan saudara seiman kita di kul misalnya, di gereja. Ya. Kenapa? Mungkin omongan teman kita ini menyakitkan. Mungkin keras, pedas. Firman Tuhan tadi berkata, besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Saudara, kalau di kul, mungkin di keluarga, di masyarakat, kita ada menemui sikap yang mungkin merendahkan kita. Ada omongan-omongan yang mungkin menyinggung perasaan kita, melukai kita, tidak menghargai apa yang kita lakukan. Sekalipun itu kebaikan, saudara-saudara jangan langsung tersinggung. Jangan langsung kita kecewa. Jangan langsung mau berpikir saya nggak mau ibadah lagi, nggak mau pelayanan lagi. Sebab manusia, besi menajamkan manusia. Dan khusus untuk kita yang ingin dewasa, supaya dewasa, Tuhan akan pakai sesama kita. Kalau di gereja bisa lewat gembala, pengerja jemaat, antar jemaat, mendewasakan kita. Ya, sebab itu jangan memandang masalah itu dari segi negatif. Tapi apapun yang kita pernah alami, hal itu mungkin mendukakan hati, menyakitkan, enggak apa-apa. Supaya kita belajar menjadi lebih baik lagi, memiliki buah roh lebih baik lagi, hidup di dalam buah roh. Untuk itu apa? Kita harus siap diproses. Justru dan saya akhiri, bersyukurlah kalau di sekeliling kita ada Tuhan taruh orang-orang yang untuk mempertajam kita, mempertajam dan mempertajam kita sekali lagi. Seperti apapun cara Tuhan membentuk kita lewat mereka, bersyukur. Nah, kalau sikap kita sudah demikian, maka saya yakin kita akan menjadi dewasa di dalam kerohanian kita, terlebih utama di dalam hal mengasihi dan memiliki hubungan yang rukun, yang damai, yang harmonis, yang intim dengan orang lain, terlebih utama dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, mari 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, ya, bahwa barang siapa yang mengatakan ia dalam dia, ia wajib hidup sama seperti dia dalam Dia. Seperti siapa? Tuhan Yesus. Bisa tidak hidup seperti Kristus? Bisa. Karena kita sudah lahir baru. Kita sudah, Roh Kudus sudah ada dalam kita. Dia siap menuntun, menguatkan kita, membimbing, mengarahkan kita menjadi Kristen yang lebih baik. Di dalam hal iman, pengenalan Tuhan, dalam karakter lebih baik lagi. Sebab itu mari, kalau saudara dan saya mau bertumbuh, kasihmu lebih baik dengan Tuhan yang utama dan kepada sesama, lakukanlah kelima hal tadi. Maka saya percaya rohani kita akan semakin bagus, terutama dalam hal kasih dan hubungan akan begitu manis dan indah. Tuhan pun senang, Tuhan pun merasa sangat bersuka cita kalau kita hidup dalam kasih yang rukun, erat. Dan sesama kita juga pasti senang berbahagia karena kehadiran kita dimanapun kita ada, saat ketemu dengan siapapun, mereka merasakan ada kegirangan, ada manfaat yang baik dari hidup kita sebagai orang percaya yang menyebut diri pengikut Kristus. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita ada. Di Rayon 17, kiranya kul kita semakin hidup, semakin menyala dipakai Tuhan, makin dahsyat memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Kita juga semakin indah kasih di keluarga kita dan di gereja kita semakin rukun. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa buat firman.
Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai menyampaikan firman. Biarlah kiranya firman itu memberkati kami semua, lawat kami, buat kami semua bertumbuh dalam kasih hubungan yang baik, terlebih utama dengan Tuhan dan sesama kami. Khususnya kami yang ada di Rayon 17 ini, kami erat, kami unity, kompak, kami berjuang sama-sama menghidupi kasih yang Tuhan ajarkan. Harapkan dari kami semakin baik di tahun ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, berkati kami semua jemaat-Mu yang boleh mengikutinya dengan berkat Tuhan yang terbaik, terindah, termanis. Amin. Baik Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita diberkati Tuhan lewat firman-Nya, kita akan memberi persembahan kita buat pekerjaan Tuhan. Mari siapkan persembahan kita, Bapak Ibu. Kita beri yang terbaik buat Tuhan kita dengan hati yang bersukacita, hati yang tulus dan rela. Saudara, ada 3 cara dalam memberi persembahan. Saudara bisa mengirim via transfer dengan nomor rekening bank yang ada di layar saudara, yang sudah ada di layar. Yang kedua bisa dengan QRIS, ya, QR Code, Anda bisa transfer. Dan yang ketiga, ketika Anda lewat dari GBI Mahlayati, Anda bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah tersedia di ruang pembicara. Ada amin, saudaraku? Mari kita siapkan persembahan kita dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhanlah yang memberkati kami dalam segala hal. Seluruh keberadaan kami semua karena kemurahan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu. Siapa kami Tuhan? Engkau buat kami begitu berharga di mata-Mu, bahkan Engkau pernah mati menebus kami dari setiap dosa kami. Tuhan, kami mau belajar memberi. Dan malam ini kami kembali memberi persembahan. Tuhan, biarlah apa yang kami beri ini urapi Tuhan, berkati Tuhan, supaya ini berguna mendukung pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami beri dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita sudah memberi persembahan. Sekarang mari kita siapkan hati kita menerima berkat daripada Tuhan. Angkat tangan saudara. Dengan iman, mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah dan kasih karunia dari Allah Bapa kita, kasih karunia, kemurahan, cinta kasih yang terdalam dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Bahkan persekutuan yang manis dan indah, berkat yang berlimpah daripada Roh Kudus, memberkati keluarga kita, gereja kita, peran studi anak kita. Roh Kudus memberi kemenangan, keberhasilan, kekuatan, dan mujizat yang luar biasa senantiasa. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Bapa di surga. Amin. Selamat malam, shalom. Tuhan berkati kita sekalian Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Amin.